Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah dan kita semua selalu sehat dan bahagia. Baik, bertemu lagi dengan saya Aulia Miftahul Huda, guru bimbingan dan konseling dalam layanan bimbingan dan konseling klasikal. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai mengenal diri. Who am I? Siapa sih saya ini? Siapa sih Anda ini? Siapa sih kita ini? Yuk, kita bahas. Ya, mengenal diri atau who am I? Siapa sih saya ini? Bukan hanya sekedar mengetahui siapa nama saya, siapa nama lengkap saya, nama panggilannya apa, kemudian alamat saya di mana, usia saya berapa, jenis kelamin apa, kemudian apa yang sering tercantum dalam formulir identitas lainnya. Bukan hanya itu. Mengenal diri merupakan sebuah proses hubungan dan timbal balik antara seseorang dengan dirinya sendiri. Artinya bagaimana ia mampu berinteraksi dengan dirinya sehingga ia mengetahui apa saja yang ada dalam dirinya tersebut. Seperti itu. Mengenal diri. Mengenal diri merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat dan memahami dirinya. Seperti yang saya sebutkan tadi, bukan hanya nama saja, bukan hanya identitas saja gitu ya, tetapi kita mengetahui apa yang ada dalam diri kita. Mulai dari apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, apa minat kita, apa tujuan hidup kita gitu ya. Apa yang akan menjadi target kita ke depannya. Seperti itu. Ya, mengenal diri sendiri ternyata akan membuat seseorang itu mengetahui apa yang akan menjadi tujuan hidupnya. Jadi nanti ketika kita mengenal diri kita, otomatis kita akan lebih mudah menentukan apa sih tujuan hidup kita ke depannya, mau apa sih gitu. Saya mau menjadi apa, saya mempunyai target apa gitu ya. Itu akan lebih mudah jika kita mengenal diri kita. Ya, karena orang yang mengenal dirinya, ia akan menyadari akan kemampuan dan bakat-bakatnya, serta mengetahui bagaimana dan caranya untuk menggunakan bakat-bakatnya tersebut. Nah, lantas apa sih sebabnya gitu? Mengapa kita harus mengenal diri kita? Karena ternyata setelah digali, setelah ditelusuri bahwa ternyata mengenal diri ini sangat penting dalam kehidupan ternyata. Ya, karena dengan mengenal diri, pertama kita akan lebih mudah mengontrol diri kita. Kita tidak akan mudah terpancing emosi. Kita tidak akan banyak memiliki keinginan-keinginan yang tidak terkontrol. Kita tidak akan mudah meluap gitu seperti itu ya. Karena dengan mengenal diri kita akan lebih mudah mengontrol diri kita. Kemudian dengan mengenal diri kita pun akan lebih mudah menggali potensi yang kita miliki. Apa saja kelebihan saya? Apa saja yang saya inginkan dengan kelebihan yang saya miliki ini? Apa saja yang saya butuhkan untuk memenuhi tujuan hidup saya, seperti itu ya. Kemudian dengan mengenal diri, kita pun akan memiliki rasa percaya diri. Kenapa? Ya, karena kita tahu potensi yang kita miliki, otomatis dengan sendirinya kita akan lebih percaya diri. Karena kita tahu nih, kadar kemampuan kita tuh seperti apa. Ya. Kemudian, dengan mengenal diri, kita pun akan memiliki kunci kesuksesan. Karena tadi kita punya potensi yang memang kita ketahui potensinya apa, kemudian kita memiliki rasa percaya diri yang tinggi juga, kemudian kita tahu kelebihan-kelebihan kita tahu kekurangan kita apa, sehingga kita akan lebih mudah menentukan kesuksesan apa yang akan kita gapai. Ya. Nah, dengan mengenal diri, kita pun akan lebih mudah berbaur di lingkungan sekitar. Ya, karena kita
tahu gitu apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Kalau kita misalnya berbaur di lingkungan baru, kita akan lebih mudah berbaur dengan mereka. Karena kita sendiri tahu kapasitas kita tuh seperti apa kita. Ya. Kemudian yang terakhir, dengan mengenal diri kita, kita akan lebih mudah menentukan pilihan dan tujuan hidup kita. Atau dengan kata lain, kita akan lebih mudah menentukan cita-cita kita ke depannya tuh apa sih. Nah, oleh karena itu, betapa pentingnya kita ya mengenal diri kita, sehingga kita akan lebih mudah menjalani kehidupan ini. Ada orang yang bilang nih, katanya mengenal diri kita itu sulit loh dibanding mengenal diri orang lain. Nah, lantas bagaimana cara kita agar kita bisa lebih mudah mengenal diri kita? Nih ada beberapa tips atau beberapa langkah untuk memudahkan kita lebih mengenal diri kita. Yang pertama yaitu kita bersikap terbuka atau open minded. Artinya kita harus bisa menerima kritik, saran atau pendapat dari orang lain. Ya, jangan mudah menolak, jangan mudah apa-apa sakit hati gitu. Jadi ketika ada ungkapan-ungkapan, ih kamu mah orangnya mudah gaul ya, ih kamu mah orangnya gampang marah ya, misalnya ada ungkapan-ungkapan seperti itu, ya kita coba terima. Kita coba terima, kemudian kita renungkan apakah kita tuh betul seperti itu atau tidak, gitu ya. Jadi kita lebih jangan sulit untuk menerima pendapat atau kritikan atau bahkan saran dari orang lain di sekitar kita. Terima dulu gitu. Sehingga kita akan lebih mudah ya mengenal diri kita. Nah, kemudian berikutnya cara lain yaitu melalui penelusuran bakat dan kepribadian. Misalnya bisa kita lakukan melalui pengisian kuesioner gitu ya. Sekarang banyak sekali di internet nih untuk mengenal misalnya cara belajar kita, mengenal kelebihan kekurangan kita, atau mungkin kita bisa mencoba mengikuti psikotes kita, ya psikotes dengan apa kelebihan-kelebihan kita, apa kemampuan kita, bagaimana kepribadian kita. Nah, dengan psikotes itu bisa terungkap ya. Atau mungkin bisa mengikuti berbagai kegiatan pengembangan diri. Artinya kita bisa mencoba nih kegiatan-kegiatan misalnya basket ya atau seni lukis gitu ya. Pengembangan diri seperti itu. Ya karena kita tidak akan pernah tahu kita tuh bisa melakukan basket misalnya tanpa kita pernah memegang bola basketnya. Apakah kita jago atau tidak? Ya kita tidak akan pernah tahu kalau kita tidak pernah mencobanya. Oleh karena itu eh, ada baiknya kita banyak mencoba hal-hal baru yang bersifat pengembangan diri, ya begitu. Kemudian berikutnya melalui pengalaman sehari-hari atau melalui pergaulan. Nah, di sini biasanya itu tadi ya, ada kritikan, ada saran, kemudian kita juga dari pengalaman kita bisa mengetahui, oh ternyata saya tuh suka ini, oh ternyata saya tuh tidak suka ini gitu ya. Dari pengalaman-pengalaman sehari-hari lah kita bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan kita bisa mengetahui siapa sih diri kita yang sebenarnya. Kemudian langkah yang terakhir atau cara yang terakhir yaitu dengan refleksi atau perenungan. Jadi coba deh kita sekali-kali kita merenung apa sih kelebihan kita ini, apa sih kekurangan kita ini, kemudian mau apa sih tujuan hidup saya ke depannya seperti itu ya. Kita coba renungkan dalam keseharian, menjelang tidur atau di saat-saat kondisi kita sedang tenang gitu ya. Refleksikan diri, renungkan pribadi kita itu bagaimana sih? Apakah kita kekurangan-kekurangan kita selama ini yang harus dilalui, yang harus dihilangkan itu apa saja gitu ya. Itu bisa dilakukan melalui refleksi atau perenungan pribadi di saat-saat yang tentunya yang sedang santai seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa unsur atau beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita akan mencoba mengenal diri kita. Yang terangkum dalam Vitals.
ya. V-nya value atau nilai. Nilai hidup, artinya nilai hidup itu kesuksesan atau target kita itu ke depannya akan apa. Setiap orang pasti memiliki nilai hidup yang berbeda-beda tentunya gitu ya. Makanya kita perlu mengetahui nih, kita merenungkan nih, nilai hidup saya itu apa sih gitu. Kesuksesan apa sih yang akan saya capai ke depannya gitu ya. Kemudian interest atau minat. Nah, ini juga perlu kita ketahui, kita cari tahu gitu, minat kita itu adanya di mana, suka apa, saya itu suka apa gitu. Karena melalui pemahaman minat kita, otomatis kita akan lebih mudah tentunya ya menjalani kehidupan ini. Oh, saya tuh senangnya main bola basket misalnya. Ya kita akan melakukan basket dan menggali potensi kita di bidang basket tersebut misalnya seperti itu ya. Kemudian unsur yang lain itu temperamen atau emosi ya. Emosi seperti apa yang seringkali kita rasakan gitu. Apakah kita ini termasuk orang yang mudah terpancing emosi, yang mudah marah, atau bahkan kita ini orangnya stabil gitu. Seperti apa sih emosi kita ini gitu. Nah, dengan mengetahui emosi dalam diri kita, tentunya kita akan lebih mudah untuk jujur terhadap diri kita sendiri. Kita tuh tidak akan menuntut diri kita untuk menjadi orang lain gitu. Dengan mengenal emosi, kita akan lebih mudah mengelola perasaan dan logika kita. Karena emosi ini berkaitan erat ya dengan perasaan dan logika gitu. Sehingga ketika kita mampu mengelola emosi kita dengan baik, otomatis logika kita akan berjalan atau berfungsi dengan baik. Ya. Kemudian berikutnya A, round the clock activities, artinya jam biologis. Maksudnya di sini adalah kita juga wajib tahu nih mengenai waktu terbaik kita melakukan aktivitas gitu. Kita kan sering menyadari ya, oh saya tuh enaknya olahraga tuh di jam sekian gitu. Atau enaknya kita mengerjakan tugas-tugas tuh di jam sekian gitu. Nah, kita yang jauh lebih tahu. Dengan mengetahui waktu yang terbaik melakukan aktivitas, otomatis kita bisa melakukan aktivitas di waktu yang tepat sehingga hasilnya nanti akan lebih optimal ya. Kemudian berikutnya life mission atau meaning goals, misi lah ya, bahasa kita tuh yang lebih dikenal misi. Misi hidup kita tuh apa gitu. Tujuan hidup kita itu apa? Sehingga kita akan lebih mudah menentukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan itu. Nah, itu pun perlu kita pikirkan gitu ya. Perlu kita renungkan gitu. Misi kita itu ke depannya akan apa? Ini akan sangat penting untuk menunjang pengenalan diri kita. Kemudian yang terakhir yaitu strength atau kekuatan yang kita miliki gitu. Ini pun perlu kita renungkan, perlu kita gali, kita cari gitu ya. Kekuatan-kekuatan kita itu apa saja sih? Karena dengan mengenali kekuatan diri kita yang meliputi bakat, kecerdasan gitu ya, tadi emosi dan lain sebagainya, dengan mengetahui strength atau kekuatan yang kita miliki, otomatis kita akan lebih mudah ya menjalani kehidupan ini. Nah, di sini ada beberapa quotes atau beberapa pendapat dari para ahli ya. Yang pertama yaitu ada Buya Hamka yang menyatakan bahwa mengenal diri sendiri ternyata jauh lebih sukar daripada mengetahui kepribadian orang lain. Oleh karena itu, kenalilah dirimu sebelum mengenal pribadi orang lain. Artinya, karena kita ini mengenal diri kita ini susah gitu ya, sulit, ayo gali terus karena ini merupakan kunci kesuksesan, gali terus gitu. Gali terus ke diri kita, kelebihan-kelebihan kita itu apa gitu. Karena kita kalau mengenal orang lain mah gampang gitu, nanti aja itu mah gitu. Nggak terlalu penting dalam kehidupan kita gitu ya. Kita cukup lebih jauh mengenali diri kita sendiri seperti itu. Nah, hal ini berkaitan juga dengan pendapat dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah
Ya, menurut beliau, barang siapa yang mengenal dirinya akan lebih sibuk membenahi dirinya daripada mencari kesalahan orang lain. Oh, ini sangat bagus ya pendapat ini, karena orang yang mengenal diri dia akan terus sibuk membenahi dirinya. Ya, kekurangan-kekurangannya ia terus tutupi dengan kelebihan-kelebihannya. Ia akan sibuk mencari uh, memperbaiki dirinya gitu, sehingga ia akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi di setiap harinya. Ya, jangan pernah sibuk mencari kesalahan orang lain, karena kesalahan orang lain tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap kesuksesan kita. Ya, nah kemudian nih ada Aristoteles juga yang mengatakan bahwa mengenal diri sendiri adalah awal dari semua kearifan. Artinya dengan mengenal diri kita akan lebih mudah menentukan kesuksesan. Dengan mengenal diri, kita akan lebih mudah menjadi orang yang bijaksana, yang arif, seperti itu. Mengenal diri sendiri adalah awal dari semua kearifan. Itu menurut Aristoteles. Nah, kita sampai di akhir slide yang terakhir gitu ya. Intinya dari paparan tadi kita dapat disimpulkan bahwa mengenal diri ini merupakan suatu hal yang sangat penting agar kita lebih mudah menggapai tujuan kita gitu ya, dan kita akan lebih mudah menjalani kehidupan ini, sehingga kita akan menjadi pribadi yang selalu bersyukur dan bahagia tentunya. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.